Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang bagaimana andaikan kita itu menghadapi orang-orang yang menghina agama. Saya lihat juga di YouTube-nya itu banyak sekarang itu media sosial, media sosmed itu sangat sekali banyak sekali orang yang mencaci agama. Dan saya juga melihat bagaimana Buya mengkater itu semua dengan berbagai argumen yang begitu lugas. Terus sekarang itu kondisi itu sangat memungkinkan sekali banyaknya perpecahan di antara umat Islam. Terus apa hati kita itu, bagaimana cara menjaga hati kita. Jadi saya lihat itu di beberapa YouTube itu ada yang bagaimana orang itu menghina ayah Nabi, kakek Nabi, dan banyak lagi ulama-ulama yang dihina lewat media sosial seperti itu. Dan sekarang semakin gencar sekali. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu, Bu ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang bagus sekali. Ada Islam dihina. Nabi Muhammad dicaci dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kami tidak menjawab apa yang kita lakukan. Kalau saya menjawab apa yang kita lakukan, saya melakukan kesalahan. Yang saya tanyakan adalah, di saat Anda pertama kali mendengar berita itu, apa yang ada di hati Anda? Kita bukan action, Allahu Akbar, begitu, bukan itu. Anda menangis atau tidak? Anda sedih atau tidak? Itu yang penting dulu, bukan suaranya, mengangkat benderanya. Oh, ada orang mati di medan laga masuk neraka jahanam kok ada, karena hatinya bukan karena Allah. Itu yang kami maksud. Kapan Anda mendengar berita semacam itu, tanyakan hati kecil Anda. Anda menjerit, Anda menangis. Dari tangis itu akan muncul reaksi istimewa nanti. Saya tidak usah buat-buat. Reaksi istimewa dari hati. Karena hati raja dalam diri Anda. Dia akan membuat program. Jika Anda punya kekayaan, pasti Anda keluarkan kekayaan Anda untuk membela Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah action, bisa Nabi Muhammad dijual. Ngangkat begini hanya karena agar YouTube-nya naik. Apa namanya kalau YouTube itu? Nah, gitulah, saya tidak ngerti gitu-gituan di dunia itu. Baik, jadi hati-hati. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu, apa yang bisa Anda lakukan? Harus dong, kalau Anda punya media, Anda bicara di media Anda. Kan begitu ya? Jadi Anda harus berbuat dong. Kalau Anda punya tangan, Anda punya kekuatan negara, Anda buat perubahan. Tapi ingat, semua ada aturannya. Anda aturannya. Supaya Anda tidak menjadi pemicu caci maki juga pada akhirnya. Karena kadang begini. Karena reaksi, biarpun itu positif dari kita. Kita harus bisa mengukur reaksi saya nanti akan membuahkan hasil kemenangan atau justru membuat reaksi lebih dahsyat lagi dan akan banyak madharatnya. Ada pertimbangan. Makanya dalam perang itu aslinya ada imam. Namanya hukumnya hukum imamah. Imam bisa menentukan. Perang itu adalah hukum imamah. Jadi nggak boleh setiap dari kita mengajak perang itu nggak boleh. Apa kata imam? Karena imam punya pertimbangan perhitungan. Dan termasuk hal-hal semacam itu seharusnya dari pihak pemerintah itu sudah seharusnya. Atau bagi sudah melakukan yang tidak mengerti. Jangan diserahkan pada orang yang berantem terus caci maki Allah-Allahan. Maka di antaranya kami harapan semoga perintah juga menjalankan semuanya. Maksudnya juga memang apa? Hendaknya pemerintah segera menangani orang yang semacam itu, dianggap sebagai pidana dong. Dia mencaci. Jangankan kok mencaci Islam. Mencaci agama lain itu juga nggak boleh orang Islam. Itu loh adil. Kan begitu? Ya kan? Allah yang melarang la tasubul ladzina min dunillah. Jangan kau caci Tuhannya orang lain. Duh, kurang apa Al-Qur'an begitu? Jadi sebetulnya ini peran-peran yang berwajib itu penting banget. Semoga yang mendengar ini adalah punya peran besar. Atau paling tidak, kalau ada presiden muncul dari tempat ini, kalau ada gubernur dari tempat ini. Dan semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada penguasa-penguasa kita. Seperti itu. Jadi, yang pertama dari hati Anda. Kemudian Anda harus buat reaksi dong. Tapi ingat, reaksi Anda jangan sampai dimasuki oleh setan. Hanya pamer saja. Tentu Anda akan lihat reaksi teriak-teriak. Anda kalau punya harta, Anda dengan harta Anda.
Apakah Anda pikir orang yang ngajari santri itu tidak pernah berjuang untuk membela Nabi Muhammad? Setiap hari mereka membela Nabi Muhammad. Membangun tempat-tempat semacam ini. Jadi caranya macam-macam. Kalau punya media, ya harus dengan media. Harus dong. Tapi bukan itu yang kami maksud. Kita ingin dari hati kita. Sebab kadang itu hanya sekedar untuk jadi cerita saja. Hanya trennya saya harus bersuara. Ada ustadz kalau tidak mengantem itu bukan dia lagi. Sehingga musibah yang menimpa hamba Allah pun kadang bagi seorang hanya sekedar cerita. Suatu ketika mungkin ada orang cerita, hei kamu tahu enggak? Di Palestina ada orang dibantai ini loh gambarnya. Tidak menangis dia. Tidak sedih dia. Bahkan dia hanya berkata, oh aku punya foto lebih serem lagi nih. Jor-joran foto. Bukan sedih. Kita khawatir dimasuki oleh setan semacam itu. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa besar. Akan tapi lihat, ada negara besar ini, ada negara dalam rumah kita. Yang presidennya adalah Anda. Menterinya adalah istri Anda. Rakyatnya adalah siapapun yang bersama Anda. Bisa enggak Anda menegakkan keadilan di sana? Bisa enggak Anda menegakkan kebenaran di sana? Kita mulai dari sana. Biarpun kita tidak boleh diam jika Nabi disuruh kita bersuara dan sebagainya. Cuman kalau orang awam nggak pakai ilmu, coba. Gara-gara Nabi Muhammad dicaci, kita mencaci Tuhannya orang lain. Apakah Nabi ngizinkan semacam itu? Karena kebodohan kita, ya enggak? Nah sekarang nggak awam juga begitu, balas. Apakah di saat ada Al-Quran dibakar di mana di negeri kafir sana, lalu di sini kita membakar Bible? Nah ini kebodohan juga. Makanya harus ada ilmu. Makanya kita sampaikan apa petunjuk Ustadz begitu loh. Jangan hanya suara orang. Orang macam-macam, cuman dia ada orang pinter, dia pandai berpolitik, pandai mengaruh orang, dia tidak punya ilmu, bisa saja Anda dibawa. Ternyata yang membawa Anda bukan orang kenal Allah. Orang kenal, dia hanya kenal bisa membaca. Kesempatan itu dia bisa melakukan, misalnya apakah ada kepentingan politik juga ada dan sebagainya. Itu insya Allah. Jadi hati Anda, dan setelah hati Anda serius, Anda sedih dengan itu semuanya. Kalau Anda belum sedih, Anda harus menyedihkan diri. Anda renungi. Itu yang terpenting sebelum yang lainnya. Dari hati Anda akan muncul reaksi yang positif yang dahsyat. Termasuk kalau Anda harus perang di medan laga, Anda pasti benar niatnya masuk surga. Tapi kalau bukan Anda berangkat dari hati Anda, perang di medan laga pun ternyata akan masuk neraka. Karena bukan karena Allah. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.